Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita ya di muatan tematik tema 4 ya. Di tema 4 subtema 2 kita lanjutkan pada pembelajaran 2 di halaman 126. Pak, halaman berapa, Pak? 126. Bun, gue Egi. Udah kasih. Nah, di pembelajaran 2 ya. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban hak di sekolah. Nah, ini sama seperti yang kemarin ya, kita akan menyusun kalimat saran dan perlu kita ingat untuk membuat kalimat saran itu harus diawali dengan kata seharusnya, sebaiknya, hendaknya. Nah, itu ya. Dan memberikan saran juga harus dengan kata yang sopan supaya orang itu bisa menerima saran yang kita berikan seperti itu. Nah, di sini ada suatu teks di buku di halaman 126 tentang hak dan kewajiban. Judulnya apa itu di situ? Sekolah yang bersih dan sehat. Nah, coba Darel ya. Darel apa Fika tadi? Darel coba baca di paragraf pertama. Halaman berapa? 126. Sekolah yang bersih dan sehat. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang terhindar dari populasi kotoran. Polusi bukan populasi. Polusi kotoran. Polusi dapat muncul dari asap pembakaran dan asap rokok. Selain itu, bau sampah yang menumpuk juga menimbulkan polusi udara sehingga membuat siswa tidak nyaman belajar. Nah, udah cukup. Nah, di paragraf pertama itu ada banyak sekali masalah ya. Banyak sekali masalah. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Nah, sekolah yang sehat adalah sekolah yang terhindar dari polusi dan kotoran. Polusi itu apa? Polusi itu udara yang kotor. Polusi itu udara yang kotor. Apa penyebabnya munculnya polusi? Yaitu dari asap pembakaran dan asap rokok. Nah, itu menimbulkan polusi. Atau kendaraan bermotor yang knalpotnya itu ngeluarin asap hitam, nah itu menimbulkan polusi juga.
Selain itu, bau sampah yang menumpuk juga menimbulkan polusi udara. Ya, polusi akhirnya gara-gara banyak sampah kotor, udara jadi tercemar, jadi kotor ya, jadi polusi. Sehingga membuat siswa tidak nyaman belajar. Nah, itu di situ ada masalah ya, di situ ada masalah. Nah, nanti disuruh membuat kalimat saran berdasarkan teks tersebut. Paragraf kedua, baca Fikar. Ayo Fikar, dinyalain speakernya. Semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah adalah siswa dapat membuat jadwal piket di setiap kelas, tidak membakar sampah, namun dapat menguburnya larangan merokok di dalam lingkungan sekolah. Dan ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan melakukan cara tersebut, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, itu ya. Jadi semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dari kesehatan sekolah. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah adalah siswa dapat membuat jadwal piket di setiap kelas, tidak membakar sampah namun menguburnya, larangan merokok di dalam lingkungan sekolah, dan ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Habis ini bisa dipahami? Bisa. Nah, di situ ada masalah asap polusi ya. Yaitu dengan adanya juga pembakaran sampah, adanya asap rokok, ada juga sampah yang menumpuk. Nah, sarannya itu bagaimana supaya polusi ini tidak tersebar dan supaya siswa-siswa atau warga sekolah ini nyaman di dalam sekolah tersebut. Nah, selanjutnya di halaman 127, kewajiban sebagai warga sekolah. Sudah dibuka halaman 127? Kewajiban sudah dibuka? Sudah? Mana ya, terus sebentar. Sudah. Nah, kewajiban sebagai warga sekolah, apa saja kewajiban-kewajibannya? Yaitu pertama, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini kewajiban, berarti harus dilaksanakan ya. Disediakan tempat sampah untuk membuang sampah. Jangan seenaknya saja membuang sampah di lapangan, di dalam laci ya, karena di situ akan menyebabkan kuman ya. Akan menyebabkan tidak nyamannya kita dalam belajar, akan menyebabkan sarang nyamuk, akan menyebabkan ya penyakit juga. Polusi udara. Menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti perpustakaan ya, atau alat-alat eskul ya, harus dijaga dengan penggunaan yang benar. Bermain di halaman sekolah saat jam istirahat. Nah, ketika istirahat semuanya wajib bermain. Halo. Yang istirahatnya di luar kelas ya, jangan ada yang bermain atau istirahat di dalam kelas. Karena takutnya apa, kalau misalnya kalian istirahat atau bermain dalam kelas, satu, nanti jadi berantakan kelasnya, dua, ntar sampahnya pada buang sampah sembarangan di dalam kelas. Maka bisa mungkin dihindari di dalam kelas.
Membuang sampah pada tempatnya. Nah, tadi itu tadi ya, menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan di taman, di lapangan, atau di laci. Tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah, meja, tembok, dan tidak boleh coret pintu, jendela, dan lain sebagainya. Nah, adapun hak sebagai warga sekolah, apa saja haknya? Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi, maka kalian akan memperoleh ruangan belajar yang bersih dan nyaman, memiliki lingkungan sekolah yang sehat, dan bisa menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Kalau misalnya fasilitas sekolah terawat dengan baik, kita juga menggunakannya juga enak ya. Alat panahan misalnya, busur panah. Kalau misalnya kita gunakan dengan benar, maka kita rawat dengan benar, maka ketika kita ingin menggunakannya, kita bisa menggunakannya dengan baik. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan dengan baik dan rusak, ketika kita butuhkan untuk latihan, ya akhirnya kita tidak bisa latihan. Ya, paham Tom? Nah, insya Allah. Nah, itu jadi hak dan kewajiban warga sekolah. Warga sekolah itu siapa aja sih? Ayo, siapa aja warga sekolah? Siswa. Nah, siswa terus? Siswa. Terus? Kepala. Nah, pokoknya ya Guru. semuanya yang ada di sekolah. Kepala sekolah, guru, siswa. Ketika ada wali murid atau orang tua kalian datang, mereka juga termasuk warga sekolah. Paham, Tom? Nah, sekarang tugasnya adalah tema di halaman 126 di muatan bahasa Indonesia, membuat 3 kalimat saran berdasarkan teks yang ada di atas tadi, sekolah yang bersih dan sehat. Tadi ada 3 masalah ya, yaitu adalah polusi udara ya, yang diakibatkan oleh asap pembakaran, yang diakibatkan oleh asap rokok, dan juga sampah yang menumpuk. Nah, di situ ada 3 masalah, maka kalian buat kalimat saran untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya masalah tersebut itu tidak terjadi lagi di lingkungan kita. Lalu tugas yang kedua adalah di halaman 127, ayo berlatih. Di situ ada 3 nomor juga ya. Yang pertama yaitu adalah tuliskan, sudah dilihat halaman 127? Tuliskan 3 kewajiban yang telah kamu laksanakan terhadap kerapian dan keindahan lingkungan sekolahmu. Nah, coba kalian pikir kemarin pas ketika kalian masuk kelas ya, ketika kalian sekolah sebelum belajar di rumah, coba kalian tuliskan 3 yang sudah kalian laksanakan kewajiban kalian di sekolah. Nomor 2, apa hak yang telah kamu peroleh setelah melaksanakan semua kewajibanmu? Dan ketika kalian melaksanakan kewajiban, kira kalian tuh dapat apa sih di sekolah haknya? Nomor 3, apakah masih banyak siswa yang tidak melaksanakan kewajibannya di sekolah? Apakah masih ada? Mengapa demikian? Tulis alasannya. Masih banyak atau tidak? Masih banyak, Pak. Alasannya apa? Alasannya karena mereka mungkin ada yang malas, mungkin mereka tidak menemukan tempat sampah, mungkin, dan lain sebagainya. Tulis alasannya. Paham, Tom? Paham, nah insya Allah. Oke, sekarang buka buku bahasa Arab ya. LKS. Bahasa Arab LKS. Buka halaman 21. 21.
Sudah? Di situ ada judulnya apa? Nama-nama hewan. Ya, ikuti Bapak ya. Asmaul hayawanati. Asmaul awana. Hayawanati. Awana. Lihat bukunya. Haya, itu kan hayawanati. Hayawanati. Nah, itu artinya hewan-hewan, itu jamak lebih dari satu. Kalau hewan aja itu bahasa Arabnya hewan. Hayawanun ya. Hayawanun, hewan. Hayawanun, hayawanani, hayawanati. Ya, ikuti Bapak. Asmaul hayawanati. Hayawanati. Asmaul hayawanati. Asmaul hayawanati. Ya, asmaul hayawanati artinya apa? Apa artinya? Nama-nama hewan. Ya. Nama-nama hewan. Ya, asmaul hayawanati artinya adalah nama-nama hewan. Asmaul itu adalah jamak dari ismun, nama-nama. Hayawanati itu jamak dari hayawanun. Nama-nama hewan. Nama-nama hewan. Ya, ikuti Bapak. Qalidu ba'di al-mufradatu. Ikuti Bapak, al-mufradatu. Al-muqadrat. Al-mufradatu. Al-muhradatu. Nah, dilihat itunya di bukunya. Zarafatun. 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 Baqaratun. 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 Asadun. Asad. Asadun. Asadun. Firun. Filun. Firun. Filun. Apa artinya zarafatun? Jerapah. Zarafatun artinya jerapah. Baqaratun. Apa artinya baqaratun? Sapi. Sapi. Surat Al-Baqarah berarti itu lihat di belakangnya ada ta marbutah, itu menandakan bahwasannya sapi tersebut adalah perempuan atau betina. Baqaratun artinya sapi betina. Asadun. Apa asadun? Singa. Singa. Filun. Gajah. Gajah. Ada ya nama surat Al-Fil, namanya berarti surat gajah. Kenapa dinamakan surat gajah? Siapa yang tahu kenapa dinamakan surat gajah? Dinamakan surat Al-Fil. Nah, ketika itu adalah kisah ketika pasukan gajah Pada zaman menghancurkan siapa? Menghancurkan Ka'bah. Tapi ketika itu Allah menurunkan burung ababil untuk memusnahkan pasukan gajah tersebut. Nah, di buku halaman 22, Jamalun. Ikuti Jamalun. Nah, beda ya. Jamalun sama Jamalun itu beda. Walaupun beda hanya bacaannya panjang sama pendek itu, tapi artinya beda.
Kalau jamalun itu apa? Kalau mimnya Indah, panjang, indah. jamalun. Indah. Indah, innallaha jamil yuhibbul jamal gitu ya. Tapi kalau misalnya tanpa mimnya nggak panjang, jamalun artinya unta. Makanya jangan sampai kalian baca hadisnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jangan. Itu artinya berarti beda ya. Kalau seperti itu berarti artinya sesungguhnya Allah itu indah, menyukai unta. Salah. Tapi mimnya panjang, jamal, jamalun. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Terus kalbun. 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 Apa artinya kalbun? Anjing. Ya, kalbun artinya adalah anjing. Kalau dalam hadis ada ya. Kalbun yani al muslimu lil muslimi kalbun yani ya syuddu ba'duhum ba'du. Itu artinya bukan kalbun ini ya. Itu bunyanun terus ditambahin huruf kaf di depannya fujar kal. Jadi kal bunyani. Kal itu seperti bunyanun itu adalah bangunan bun. Kalbun. Lalu nomor 7 sama katun. Sama katun. Ikuti. Sama katun. Artinya apa sama katun? Sama katun. Ikan. Ikan. Kitun. 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 Apa artinya kitun? Kitun. Kitun. Apa artinya kitun? Kucing. Gonamun. Tender. Gonamun. Gonamun. Dajajatun. Dajajatun. Apa artinya dajajatun? Ayam. Ayam. Tairun. 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 Apa artinya tairun? Burung. Kalau tayaratun? Semut. Tayaratun. Tayaroh. Burung besi, burung yang dari besi apa namanya? Pesawat. Ya, kalau tayaratun adalah pesawat. Kalau tairun itu burung. Namlatun. Namlatun. Artinya apa? S-M-U-T. Semut. Iya, semut. Nah, bahasa Arab tugasnya adalah di halaman 23 menyocokkan arti ya, arti dan bahasa Arabnya. Baqaratun artinya apa? Ditarik garisnya, sapi. Gonamun, filun, asadun, jamalun. Ikan bahasa Arabnya apa? Anjing, ayam, jerapah, dan burung. Sudah? Bisa dipahami? Entom ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Naftatim bilhamdalah. Ya kafaratul majlis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, tadi bahasa Indonesia dan PPKN.